Santo Yohanes Paulus II dalam Veritatis Splendor mengingatkan bahwa kebebasan manusia harus selalu diarahkan pada kebaikan dan kebenaran objektif yang berasal dari Allah. Nah, dari perspektif ini, pilihan seseorang untuk meninggalkan iman Kristen bukan sekedar keputusan pribadi, tetapi juga memiliki konsekuensi rohani yang mendalam. Salve saudara-saudari, Ruben Onsu sudah mualaf. Kapan Patrice Allegro mualaf? Mari kita menimbang perpindahan agama, perspektif Katolik atas konversi Ruben Onsu dan kalau-kalau Patrice Allegro. Jadi saudara-saudariku, perpindahan agama itu bukan hanya sekedar perubahan keyakinan, tetapi juga sebuah fenomena yang menyentuh aspek terdalam dari eksistensi manusia. Ya. Sebagai seorang Katolik, saya mau mengajak kita melihat peristiwa ini bukan hanya dari sudut pandang sosial atau filosofis, tetapi juga dalam terang iman dan kebenaran yang diwariskan oleh Kristus kepada gerejanya. Konversi dari Kristen ke Islam misalnya, seperti yang dilakukan oleh Ruben Onsu dan menarik perhatian banyak netizen, memunculkan berbagai pertanyaan tentang kebebasan manusia, makna identitas, dan bagaimana kebenaran iman dipahami dalam konteks pluralisme. Jadi ada beberapa pokok gagasan yang mau saya sodorkan kepada kita untuk kita refleksikan bersama. Yang pertama itu soal kebebasan manusia dan martabat sebagai citra Allah, ya, Imago Dei. Gereja Katolik, saudara-saudari, mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Imago Dei, yang berarti dia dikaruniai kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Dalam konteks ini, pilihan Ruben Onsu dan kawan-kawan untuk berpindah agama adalah ekspresi dari kebebasan tersebut. Namun sebagai seorang Katolik, saya mengharapkan kita semua memahami bahwa kebebasan sejati bukan sekedar soal memilih, tetapi memilih yang benar. Kebebasan tanpa keterarahan pada kebenaran yang sejati justru dapat menjerumuskan manusia pada relativisme. Santo Yohanes Paulus II dalam Veritatis Splendor mengingatkan bahwa kebebasan manusia harus selalu diarahkan pada kebaikan dan kebenaran objektif yang berasal dari Allah. Nah, dari perspektif ini, pilihan seseorang untuk meninggalkan iman Kristen bukan sekedar keputusan pribadi, tetapi juga memiliki konsekuensi rohani yang mendalam, terutama jika itu berarti menolak kebenaran yang telah dinyatakan dalam Kristus sendiri. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, soal identitas dan kebenaran iman dalam gereja. Dalam filsafat identitas, seperti yang dibahas oleh Paul Ricoeur, manusia terus-menerus membentuk dan menegosiasikan identitasnya di dalam interaksi dengan narasi hidupnya, cerita-cerita seputar kehidupan. Tetapi dalam terang iman Katolik, identitas sejati tidak hanya dibangun secara subjektif, melainkan juga diberikan oleh Tuhan melalui pembaptisan. Dalam sakramen pembaptisan, seorang Kristen dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Ketika seseorang yang telah dibaptis memilih untuk meninggalkan gereja dan memeluk agama lain, itu bukan hanya persoalan identitas sosial, tetapi juga sebuah keputusan teologis yang serius, a grave judgment. Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae mengajarkan bahwa iman adalah rahmat sekaligus respons manusia terhadap pewahyuan ilahi. Maka meninggalkan iman Kristen bukan hanya berarti mengubah keyakinan, tetapi juga menolak rahmat yang telah diberikan Tuhan. Jelas. Yang ketiga, gagasan berikutnya, kebenaran dalam cahaya Kristus. Kita menanggapi pluralisme religius. Keberagaman agama atau pluralisme beragama adalah realitas yang tidak bisa disangkal. Tetapi sebagai seorang Katolik, saya mengharapkan kita semua memahami bahwa semua kebenaran yang sejati harus bermuara pada Kristus. Konsili Vatikan II
dalam Nostra Aetate itu mengakui bahwa ada unsur-unsur kebenaran dalam agama-agama lain, iya, tetapi hanya dalam Kristus ada kepenuhan wahyu ilahi. Dalam konteks ini, berpindah dari iman Kristen ke Islam misalnya dapat dilihat sebagai pergeseran dari terang penuh kepada cahaya yang redup. Islam, contoh perpindahan, memiliki penghormatan terhadap Tuhan dan nilai-nilai moral, tetapi bagi orang Katolik itu menolak realitas inti dari iman Kristen, yaitu misteri Tritunggal dan penebusan dalam Kristus. Maka dari sudut pandang iman Katolik, konversi ini bukan hanya perubahan religius, tetapi juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih dalam, persekutuan dengan Kristus sebagai Tuhan dan penebus. Itu soal kebenaran di dalam gereja. Gagasan berikutnya yang mau kita refleksikan bersama adalah konversi sebagai tantangan bagi gereja. Apakah kita sudah memberi kesaksian yang kuat? Ini pertanyaan reflektif yang penting, ya. Ketika seseorang berpindah agama, terutama seorang figur publik, pertanyaan yang perlu kita refleksikan sebagai gereja adalah ini: apakah kita telah memberikan kesaksian yang cukup kuat tentang keindahan dan kebenaran iman kita? Ya. Dalam banyak kasus, orang meninggalkan gereja bukan karena mereka menolak Yesus secara sadar, tetapi karena mereka belum benar-benar mengenal Dia secara mendalam. Paus Benediktus ke-16 itu sering menekankan bahwa tantangan besar bagi gereja bukanlah sekedar persaingan antar agama, bukan, tetapi pengabaian akan Tuhan, the eclipse of God. Dalam dunia yang semakin sekuler dan pragmatis, iman Kristen seringkali direduksi menjadi tradisi sosial tanpa relasi yang mendalam dengan Kristus sendiri. Jika ada orang yang merasa lebih menemukan makna dalam agama lain, itu menjadi panggilan bagi gereja untuk lebih serius dalam evangelisasi, dalam memperkenalkan Kristus sebagai kebenaran yang hidup, bukan sekedar ajaran dogmatis. Nah, yang terakhir adalah kebajikan Kristiani, iman, harap, dan kasih, doa dan harapan dalam kasih Kristus. Saya mengharapkan kita melihat konversi seperti ini dengan kemarahan atau kebencian, bukan itu, tetapi dengan kasih dan doa. Santo Agustinus sendiri adalah seorang pencari kebenaran yang berkelana dalam berbagai aliran pemikiran sebelum akhirnya menemukan bahwa hanya dalam Kristus ada jawaban sejati bagi kegelisahan hatinya. Maka alih-alih hanya menyesalkan perpindahan agama seseorang, kita dipanggil untuk mendoakan dan bersaksi lebih kuat tentang kebenaran iman kita. Gereja selalu percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam hati setiap orang, dan ada harapan bahwa siapapun yang mencari kebenaran dengan tulus akan dipimpin kembali kepada Kristus. Ya. Jadi saudara-saudariku, ada konversi dan ada tantangan iman di zaman kita ini. Perpindahan agama itu selalu menjadi fenomena yang kompleks, menyentuh aspek kebebasan individu, identitas, kebenaran, dan relasi sosial. Dari perspektif Katolik, kebebasan manusia untuk memilih keyakinan tidak berarti semua pilihan adalah sama benar. Ada satu kebenaran sejati, dan itu telah dinyatakan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun sebagai gereja, kita tidak dipanggil untuk menghakimi atau mengecam, melainkan untuk semakin menghidupi iman kita dengan lebih otentik, sehingga dalam diri kita, orang lain dapat melihat cahaya Kristus. Lumen Christi. Pilihan agama Ruben Onsu dan kawan-kawan bukan sekedar isu sosial atau politik, tetapi juga panggilan bagi kita semua untuk lebih mendalam dalam iman, lebih teguh dalam kesaksian, dan lebih tekun dalam doa, agar setiap orang akhirnya kembali kepada kebenaran yang sejati di dalam Kristus dan gereja yang Dia dirikan, yaitu Unam Sanctam Catholicam Apostolicam Rome Sui.